Bab 706. Riko memiliki hobi seperti ini di kehidupan pribadinya. Sepertinya juga tidak terlalu mengherankan. Hanya Yanto yang melihat ekspresi ragu dari orang-orang. Wajahnya langsung sedikit pucat dan menyadari ternyata Adril sedang berbicara omong kosong dengan serius. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Bisa dibayangkan. Perkataan ini pasti akan tersebar ke provinsi Nambia bahkan hingga negara Elang. Semua orang akan menganggap Riko sebagai orang gila. Yanto tidak berani membayangkan bagaimana Riko akan memperlakukannya setelah mengetahui rumor-rumor ini. Yanto memohon kepada Adril dan berharap agar Adril tidak mempermainkan dirinya lagi. Tolong, pergi sekarang juga. Adril belum mengatakan apapun. Tanto malah tidak setuju. Pergi. Aku belum lagi menghina Sugi, kata Tanto. Tanto dengan sombong menatap Sugi dan berkata, orang seperti kamu juga ingin bertarung dengan bosku. Bosku nggak perlu mengambil tindakan apapun. Dia bisa menghancurkanmu hanya dengan kecerdasannya. Ingatlah, nanti ketika kamu bertemu dengan bosku, pastikan kamu menundukkan kepala dan makan di meja khusus anak-anak. Lanjut Tanto. Tanto pernah ditakuti oleh Sugi sebelumnya dan sekarang dia telah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tentu saja dia akan memanfaatkan kekuatan orang lain untuk terus bersikap sombong dan bersenang-senang. Bocah kecil, sebaiknya tutup mulutmu. Aku nggak bisa membunuh Adril. Kamu kira aku nggak bisa membunuhmu? Apa kamu sudah bosan hidup? Bentak Sugi. Sugi marah besar. Dia adalah bos sekte Harimau Hitam dan juga Master Puncak. Kini malah dihina oleh manusia tak berguna seperti Tanto. Tanto langsung ketakutan dengan aura Master Puncak yang kuat dari Sugi dan dia langsung tidak berani lagi bersikap sombong. Rafa juga terkesan. Dia benar-benar mengagumi Adril. Ternyata semua ini sudah diatur oleh Adril dan bahkan jika dia tidak melakukan apapun hari ini, Adril masih tetap bisa bertahan hidup. Lucu sekali. Aku masih berpikir untuk melindungi Dr. Adril. Pikir Rafa. Kebijaksanaan perencanaan ini telah membuat Rafa terkesan. Ayah, apa kita benar-benar harus melepaskan dia pergi? Tanya Yasmin yang tampak cemas. Dia sebenarnya tidak setuju. Sementara itu, Sugi menatap Adril dengan penuh kebencian. Dia benar-benar ingin membunuh Adril. Tetapi dia harus menerima kekalahannya. Tanpa dukungan dari Erik, dia sungguh tidak berani menyentuh Adril. Tunggu saja. Nanti kita akan di kota Majaya. Kita akan berinteraksi dengan perlahan. Kata Sugi dengan tegas dan marah. Lalu berbalik hendak pergi. Tetapi Adril justru menggunakan jurus 3000 halilintar. Tubuhnya bergerak cepat dan seketika tiba di depan Sugi. Lalu dengan tenang dia bertanya, apa aku menyuruhmu pergi? Sugi langsung marah besar. Padahal dia telah melepaskan Adril. Tetapi kenapa Adril malah menantangnya? Sugi berteriak marah. Kamu yang selamat dari kematian. Masih saja menghalangiku. Plak. Tiba-tiba terdengar suara tamparan yang keras. Nggak hanya menghalangimu. Aku juga akan memukulmu. Nggak terima. Satu lagi. Tanto adalah anggotaku. Seenggaknya kamu harus menghargaiku kalau ingin memukulnya. Memang kenapa kalau dia memarahimu? Teriak Adril dengan sombong. Sugi seorang master puncak tingkat 8. Kini malah dipukul oleh Adril. Cari mati. Marah Sugi. Tiba-tiba energi sejati di tubuhnya meledak dengan kuat dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyerang. Plak. Adril malah menamparnya lagi. Dengan cemoohan dia tertawa. Mau memukulku? Silahkan. Aku berdiri di sini. Coba sentuh aku. Adril bersikap sangat sombong dan tidak kenal takut. Pergi. Nggak mungkin. Bersikap sombong adalah hal yang paling dibencinya. Itu akan mendapat hukuman dari langit. Mata Tanto terbuka lebar ketika melihat adegan itu. Dia berseru. Bos ini benar-benar pintar berpura-pura. Bahkan lebih dari aku. Mahaguru memukul Master Puncak. Sungguh keterlaluan. Dirinya paling hanya memarahi Tanto untuk memuaskan keinginannya saja.